Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan malam ini, kita akan bahas tentang soal-soal FR yang keluar di BKN terbaru. Nah, kalau ini pengulangan sedikit ya. Kita akan coba dulu soal model lama. Pertama nomor 7, dua nomor 11. Nah, ketiga nanti eh, kita coba tiga soal model lama. Ya, nanti setelah ini baru kita masuk model-model tabel. Oke, nah kita mulai dulu nomor 7. Tiga soal model lama baru selebihnya kita mulai soal FR. Nah, tapi nanti jika permintaan soal lama pengen dibahas ya boleh. Soal lama di sini maksudnya soal sebelum CPNS kemarin adik-adik. Nah, soal CPNS kemarin itu modelnya itu model tabel. Cuman dua soal, tapi semua peserta itu dapat. Ya, semua peserta dapat dua soal setelah bab perbandingan. Nah, kalau soal model lama, kedinasan 2024 atau 2023 itu masih soal-soal cerita rata-rata tunggal, rata-rata gabungan gitu ya. Oke, mau dicoba dulu nomor 7 silahkan. Kalau mau dibahas, ketik bahas. Kita tiga soal model lama dulu, baru model baru. Silakan. Oke, mari kita bahas. Nah, jadi adik-adik rata-rata udah menjawab C ya. Nah, eh, mungkin teman-teman udah tahu lah ya rumus rata-rata tunggal itu rumusnya kan nilai pertama tambah nilai kedua ya tambah ketiga, keempat, kelima sampai rata-rata ke nilai ke 10 kalau datanya ada 10. Kebetulan data di atas itu ada 10. Lalu dibagi 10. Nah, sekilas ini rumusnya mudah, tapi apakah cukup kita di hari H itu 54 detik gitu ya. Oke, kalau adik-adik punya kemampuan yang cepat, ya seperti anak Olimpiade, ya ini sih aman. Tapi kalau kita kemampuan yang pas-pasan, nah kakak punya saran gunakan aja trik abnormal. Ya. Nah, apa trik abnormal? Trik di rata-rata itu ada dua trik ya. Yang pertama untuk rata-rata tunggal. Kak Mulia nggak bahas cara ini. Cara ini mungkin udah ada di tempat lain. Nah, Kak Mulia akan bahas cara ini. Gitu ya. Apa cara abnormalnya? Adalah namanya keseimbangan. Jadi sebenarnya nilai rata-rata ini untuk melihat keseimbangan. Keseimbangan siapa? Keseimbangan daripada nilai, misalnya kita di sekolah, keseimbangan yang nilai paling tinggi ditambah yang rendah, siapa yang rata-ratanya terbaik. Nah, jadi ini ibarat kayak hukum, pernah dengar yang namanya Ajas Black. Nah, Ajas Black ya. Ajas Black dalam hukum fisika itu, ini kita bukan bahas fisikanya, tapi kita bahas logikanya. Ajas Black berkata, ya, eh, jika suhu yang panas kita sedang buat kopi sebesar 100 derajat Celcius, mau kita tuang
karena tadi panas kita buru-buru, kita tuanglah dengan suhu air biasa yang suhunya tadi 20 derajat. Nah, ketika kita gabung, apa yang terjadi adik-adik? Ketika kita gabung, maka yang terjadi adalah pasti suhu di gelas pertama itu akan turun, artinya di bawah 100. Di gelas kedua, pasti suhunya akan naik, artinya di atas 20. Berarti suhu termalnya di antara 20 sampai 100. Udah, kita langsung bisa bahas soal model seperti ini. Kita lihat yang pertama. Suhu tertinggi suhunya berapa? OK 40. Maka nggak mungkin jawabannya D juga tetap 40. Karena dia mau digabungkan yang lebih rendah. Apalagi naik juga. Lebih parah. Lalu suhu terendahnya berapa, Kak? Suhu terendahnya 36. Nggak mungkin 36. Apalagi di bawah 36. Maka jawabannya langsung C. Nah, logika-logika nggak normal seperti ini yang kita harus kembangin untuk soal-soal yang membutuhkan nih ya, hitungan panjang. Oke, ada pertanyaan? Nanti pasti timbul pertanyaan, Kak, kalau soal di antaranya ada dua. Misalnya nih, di antaranya tuh Kak ada satu lagi, Kak, 30,6 gitu ya. Nah, maka kita akan lanjut ke soal kedua. Aman tuh soal ini ada pertanyaan? Kalau aman kita lanjut. Oke, yuk. Nah, soal kedua, jika di dalam pilihan gandanya itu ada lebih dari satu yang mencapai suhu termal. Oke ya, kita ambil ini kita masih trik rata-rata tunggal dulu. Setelah ini baru kita rata-rata gabungan baru masuk soal FR. Nah, coba dulu untuk soal model seperti nomor 10. Nah, silakan dicoba dulu nomor 10. Kalau ya, biasa kok coba dulu tuh teringat ya. Oke, gitu lah. Ada pertanyaan dari seri Kak, udah mulai Kak soalnya silent? Oh ya, sudah mulai. Tadi sudah mulai soal ke-10 nih. Pasti seri terkejut. Wah, belum apa-apa udah 10. Padahal ini kamu lihat pilih ini soal kedua ya. Oke, ya jawabannya D Kak. Iya, benar jawabannya D. D atau C? Oh, mau ngetik silakan. Oke, kita bahas. Kalau ada mau coba menjawab, silakan. Kalau mau kita bahas, yuk kita bahas. Ternyata ada yang D, ada yang C ya. Udah Kak, malu aku menjawab. Oke, yuk kita bahas. Nah, eh, jadi langkah pertama kita tuh tetap ujung-ujungnya yang pertama eksplorasi ya adik-adik ya. Artinya adalah kemampuan kita memahami cerita.
Yuk, seorang siswa memperoleh nilai 91, 88, 86, dan 78 untuk 4 mata pelajaran. Nah, banyak siswa tuh memasukkan 4 ini merupakan nilainya. Karena apa? Bermasalah di eksplorasi. Padahal kan nilai rata-ratanya itu udah diketahui. Berarti berapa nilai 85? Berarti kan X bar, nah itu udah diketahui. X barnya 85. Di mana rumusnya nilai pertama 91, keduanya adalah 88, ketiganya adalah 86, yang keempat adalah 78. Nah, berapakah ini kan untuk 4 pelajaran tuh artinya yang 4 ini ya. Berapakah nilai yang diperoleh untuk pelajaran kelima? Berarti yang kelima belum diketahui. Kita misalkan si M gitu. Agar memperoleh nilai 85, ini dia 85-nya. Ya. Nah, kalau cara normal itu kan dibagi dia ya. Dibagi dengan jumlah data yang ingin kita cari. Betul? Berapa jumlahnya? Tuh 2, 3, 4, 5, 5. Nah, gini ya. Betul kan? Nah, oke. Kamu kan nggak bahas secara normal, karena secara normal mungkin udah banyak didapatkan di tempat lain ya. Nah, kita akan bahas dengan cara nggak normal, abnormal. Ya, dah kita mulai. Ingat, yang namanya rata-rata adalah tadi kita udah bahas tentang keseimbangan. Siapa seimbangnya itu adalah ini dia, yaitu nilai rata-rata itu sendiri keseimbangannya. Jadi soal ini udah diketahui nilai seimbangnya 85. Maka tanpa perlu pakai pembagian ya, kita langsung hajar aja nilai yang diketahui. Yuk, 91 dengan 85 itu kelebihan berapa dia supaya seimbang? Oh, ternyata dia kelebihan 6 Kak. Dia nggak seimbang, dia kelebihan. Dah, 88 dengan 85 kelebihan berapa dia sehingga nggak seimbang? Oh, kelebihan 3 Kakak. Nah, 85 dengan 86 dia lebihnya 1. 78 dengan 85 berapa? Kurang berapa? Oh, dia kurangnya 7, kekurangan dia ya. Nah, dah, maka penjumlahannya jadi sederhana. Kita nggak perlu lagi lihat ini, langsung yang atas. Nah, ya ada seninya juga cara jumlahinya, adik-adik. Di mana ada nih? 6 tambah 1, 7 kurang 7 habis. Maka tinggal apa? 85, 3 ditambah M. Maka mencari M adalah 85 dikurang 3. Iya, 82. Jawabannya D. Udah selesai gitu. Jadi nanti tinggal sat set dapat, sat set dapat gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk soal nomor 10. Oke, masih aman ya. Oke, kalau masih aman kita lanjut. Nah, ini kayaknya kecepatan menjawabnya beda sama figural ya. Kalau figural itu kan tek 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 gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab rata-rata gabungan. Ya, Nina, nimanya tidak dipakai. Kalau pakai trik yang bawah tuh nggak dipakai. Jadi nanti kalau ada berapapun banyaknya, yang bawahnya nggak dipakai. Kita kan butuh cepat ya. Jadi langsung langsung lihat berapa beda keseimbangannya. Keren banget trik abnormalnya kakak. Iya, terima kasih. Semoga bisa membantu ya untuk adik-adik lulus kedinasan atau ke CPNS. Oke, kita lanjut ke sekarang kita masuk ke soal model lama dulu, belum model baru. Eh, Pertanyaan dari Sahara. Maaf Kak, saya baru masuk. Soal ini ada masuk di TIU enggak? Oke, kalau model lama itu masuk, artinya soal di bawah 2024. Tapi soal kemarin, tahun lalu, ini nggak masuk. Ya, eh, ini kan kamu lihat bahas, tapi di psikotes masuk. Ya waktu kamu lihat tanya sama Kak Feby yang udah perajab sekarang, trik ini membantu sekali, ya. Membantu sekali saat nanti di psikotes. Nah, sekarang kita coba dulu konsep dasar lagi satu atau dua soal lagi. Ini kan udah trik rata-rata tunggal.
Nah, sekarang kita masuk ke trik rata-rata gabungan. Kita dua soal aja, maka kita akan baru masuk soal FR. Nah, seperti biasa, biar kemampuan adik-adik terkristalisasi, dikerjakan dulu semampunya nomor 11. Kalau nggak sanggup, ketik bahas, kita langsung bahas. Oke, silakan ya. Oke, mari kita bahas. Ternyata adik-adik udah menjawab A ya. 1 banding 3. Oke. Jawabannya udah pada bagus. Kita mulai ya. Nah, eh, untuk rumus rata-rata gabungan sendiri, biasanya itu rumusnya menggunakan X bar gabungan, di mana nilai pertama itu ditambah dikalikan dengan jumlah peserta, ditambah rata-rata gabungan nilai kedua dikalikan dengan jumlah peserta kelompok kedua per total peserta atau N1 tambah N2. Nah, ini rumus digunakan kalau data yang digabung itu dua kelas atau dua data gabungan, dua kelompok rata-rata. Nanti kalau seandainya K ada 3, maka bertambah lagi X bar ketiga dikali N3 per tambah N3. Nah, cuman ya, kenyataannya untuk 3 gabungan tuh nggak jarang keluar. Rata-rata yang sering keluar tuh 2 gabungan ya di psikotes terutama ya, selalu keluar. Psikotes mau itu kedinasan yang lain selalu keluar. Rata-rata 2 gabungan. Nah, oke. Nah, kamu yang nggak bahas cara normal, pasti adik-adik udah bisa cara ini ya. Cara normalnya itu udah sering dibahas di tempat lain. Kita akan lagi-lagi akan bahas dengan cara abnormal nih. Yo. Nah, untuk trik ini Kak Mulia membuatnya apa namanya, membrandingkan diri
Nama triknya adalah babnya urut balik. Di buku Kak Mulia yang udah Kak Mulia jual tuh lumayan lah. Sempat bestseller buku Kak Mulia. Bestseller di sini tapi nggak ada ini ya. Udah sempat terjual sekitar 4.000 buku. Tapi bedanya nggak ada ISBN. Karena Kak Mulia tujuannya kan saat itu mau cari uang. Karena kesulitan keuangan. Beda dengan mencari nama. Jadi waktu Kak Mulia jual buku ini lumayan luar biasa trik urut balik ini. Jadi Kak Mulia buat sendiri namanya. Namanya urut balik ya. Ini curhat sedikit biar nggak ngantuk. Jadi urut balik di sini, pertama kita mengurutkan adik-adik, itu nilai terkecil ke nilai terbesar. Kita urutkan. Ya, mana nilai terkecilnya, Kak? Oh, ternyata nilai terkecilnya 56. Langsung buat, Dek. 56. Siapa 56? Oh, nilai siswa perempuan. Dah. Kemudian setelah 56 nilai berapa? 58. Nah, yang di tengah itu selalu nilai gabungannya. Gabungan. Lalu nilai tertinggi siapa? 64. Nah, inilah maksud urutkan dulu dari kecil ke besar boleh atau mau dari besar ke kecil juga boleh. Nah, nah setelah diurutkan, maka adik-adik tinggal lihat bedanya. Ini beda berapa, Kak? Ini bedanya 2. Langsung dalam bentuk perbandingan. Ini bedanya berapa, Kak? Oh, ini bedanya 6. Nah, tinggal dikecilkan, sama-sama dibagi 2, maka langsung dapat. Jawabannya langsung A. Gitu ya. Jadi jawabannya itu 1:3 gitu. Nah, Kak, kapan digunakannya? Oke, pertanyaan dari MM. Kak, gimana cara bedain 3:1 atau 1:3? Aku suka kebalik-balik. Oke, pertanyaan yang bagus. Ya, tadi kan kita udah bahas caranya baru setengah. Ya, setengahnya belum. Kenapa Kak Mulia langsung dapat? Karena nggak ada opsi satu lagi, yaitu opsi eh, 3:1. Nah, kalau ada 3:1, berarti kan ini ada 2 nih adik-adik. Maka baru kita gunakan nih baliknya. Jadi sebenarnya trik urut balik ini untuk menentukan nilai perbandingan, bukan hasil. Berarti kita dapatkan, nah nilai perempuan tadi, ini dia dibalik. Yang tadi seharusnya di sebelah sini, dia jadi belah sini. Oh berarti perwakilan rata-rata nilai perempuan tadi perwakilan perbandingannya 3. Nah yang laki-laki berarti yang ini. Yang laki-laki itu 1. Ya, jadi trik urut balik ini adalah untuk menentukan konsep nilai perbandingannya. Baru baca ceritanya yang ditanya apa? Berapa maka perbandingan banyak siswa laki-laki banding siswa perempuan. Baru dihajar laki-lakinya 1, nah perempuannya 3. Maka jawabannya adalah 1:3. Gitu ya MM. MM siapa nih namanya? Jangan-jangan namanya Muhammad Mulia Khan. Kayak nama Kak Mulia ya. Tapi kamu ya sering dipanggil diajak sama kawan malah muntah mencret MM. Maaf ya dek. Oke ada pertanyaan untuk soal ini. Kalau nggak ada kita lanjut ke level 1 soal terakhir untuk bab model lama. Habis ini kita akan bahas model baru. Oke guys ya. Nah, oh biasa teman-teman itu memang begitu dia selalu mencari ini ya. Oke, sekarang kita coba dengan model soal yang bentuk cerita. Nah, misalnya model mana nih? Ada banyak. Model. Oke, model nih. Yuk, silakan. Silakan coba nomor 17 soal terakhir untuk soal model lama. Oke, pertanyaan dari Sahara Salsabila. Kak, maaf saya mau nanya. Semisalnya yang ditanya perbandingan perempuan dan laki-laki tetap menggunakan urut balik. Ya, bisa. Bahkan soal cerita yang kita bahas ini juga urut balik. Jadi mau kayak jadi trik ini sebenarnya bukan gimana ya Kak mulai bilang ya. Kalau trik cepat pada umumnya kita lihat itu adalah rumus di atas rumus. Ujung-ujungnya kita menghafal rumus lain terakhir bertambah hafalan.
kamu ya ini waktu menemukan trik ini tuh tujuannya untuk memperkuat konsep logika yang disebut dengan ini ya. Jadi kalau adik-adik udah ngerjain soal sejuta kali itu ada yang namanya eh ini ultimate way, jalan 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 keajaiban. Karena saking seringnya ngeliat soal, oh ini bisa diginiin, bisa digituin. Jadi ini ringkasan dari pengalaman kamu ya udah ngajar sejuta kali tatap muka lebih gitu. Nah, jadi mau kayak manapun soalnya diputar-putar, ya aman aja, triknya juga bisa digunakan. Nah, cuman trik itu dia ada batasan. Batasannya adalah kalau bertemu dengan soal-soal yang bukan soal TIU. Nah, misalnya matematik. Tuh. Matematik itu kan memang soal ini ya, soal TIU itu memang soal kecerdasan. Oke, ada pertanyaan lagi. Maksudnya Kak, kayak soal mana nih? Maksudnya kan Kak, soal yang tadi kan laki-laki duluan baru perempuan. Tapi kalau misalnya dibalik perempuan dulu lalu laki-laki tetap pakai trik kan? Iya, tetap pakai. Ya, jadi nggak masalah. Jadi trik ini cuma untuk menentukan nilai perwakilan dari perbandingan nilai perempuan berapa, nilai laki-laki berapa, baru nanti dieksekusi di pertanyaannya ya. Oke, nomor 17 silakan dicoba. Kalau mau langsung bahas, kita bahas. Karena nomor 17 ini pasti teman-teman salah semua. Kenapa salah? Karena nggak ada jawabannya. Kamu lihat lupa perbaiki. Jawabannya 92, nggak ada. Nah, betul, Gesa. Kira-kira aja nih ya. Oke, kalau sudah kita bahas. Oke, mau kita bahas atau ada yang lagi mengerjakan? Bahas ya. Oke. Mari kita bahas tajam apa ya nanti kena ini pula ya. Nah, oke adik-adik. Langkah pertama lagi-lagi kita mengeksplorasi dulu. Kita harus tahu nanti di hari H ini soal bab apa. Oh Kak, ini rupanya bab rata-rata gabungan. Nah, begitu kita tahu ini rata-rata gabungan, maka kita langsung pakai trik urut balik ya. Pakai trik urut balik. Kamu lihat nggak pakai cara normal, lagi-lagi kamu lihat mengingatkan, mungkin adik-adik bisa buktiinnya dengan cara normal ya. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 10 siswa adalah 80. Oke, berarti si X barnya itu, ini 80 ini adalah X barnya, sedangkan ini adalah N satunya. Sedangkan ini adalah rata-rata gabungan, rata-rata pertama. Ya. Nah, tapi karena kita abnormal, kita pecinta kebebasan, ya. Jadi cara nulisnya tuh kayak gini. Pertama lihat. Nilai terendah berapa? Ingat ya, yang diurutkan adik-adik, jangan sampai ini salah pula. Itu adalah rata-ratanya, bukan semua angkanya. Jadi yang diurutkan itu adalah nilai rata-ratanya. Nah, ini kan 80 nih. Kita tahu ini adalah nilai rata-rata. Berarti, oh nilai rata-rata. Kamu lihat banyak kayak gini. Nilai rata-rata yang jumlah siswanya 10. Nah, biar 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 sekali jalan. Oh, nilainya 80. Nah, gini. Jika ditambah dua anak, berarti jika ditambah dua anak, jumlah yang anaknya dua, kamu ini langsung N2, dah memiliki rata-rata X. Kita nggak tahu tuh rata-ratanya gabungannya berapa. Kita misalkan X. Nah, ternyata nilai rata-ratanya menjadi. Kalau ada bahasa menjadi, berarti itu gabungan. Nah, kayak gini. Gabungannya 82. Nah, karena kebiasaan kalau siswa melihat X bar satu, udah sakit kepala otaknya. Oh sorry, udah sakit kepalanya. Apa nih makhluk apa nih lambang kayak gini? Nggak suka lah saya matematika apa. Nah, oke. Padahal ya hanya perlambangan aja gitu ya. Nah, setelah kita udah urutkan adik-adik, maka adik-adik lah kan udah kayak gini nih. Nah, adik-adik boleh nih. Ini eh, dengan ini beda berapa?
Beda dua. Iya, kakak tahu karena pengalaman pribadi ya. Ini berapa? Gak tahu kak, karena X-nya belum tahu, gitu ya. Nah, tapi nilai perbandingannya udah diketahui. Nilai perbandingan tadi kan didapat dari jumlah siswa. Ini kecilkan dulu, sama-sama dibagi dua, yuk. Jadinya berapa? Ini 5, ini 1. Dah, kan tadi nama triknya urut balik. Maka meletakkannya terbalik. 5 tadi yang sebelah awalnya di bagian kiri, taruh 5-nya di kanan. Nah, 1 tadi yang awalnya di kanan, taruh di kiri. Ya, selesai. Jadi perbandingan senilai. 1 ke 2, ingat ya, perbandingan itu kali bagi. 1 ke 2, 1 jadi 2, itu diapain, Kak? Dikali 2. Kalau sebelah kiri dikali 2, sebelah kanan juga kali 2. Maka 5 kali 2, 10. Maka udah dapat 80 beda 2 jadi 82. 82 beda 10 jadi 92. Maka jawabannya adalah F, yaitu 92. Ini kalau udah lancar cepet, set dapat. Pertama kita menghindari perkalian yang besar, pembagian yang besar gitu ya. Oke, jadi dapatnya 92. Iya, sesimpel itu ternyata. Oke, sudah selesai untuk soal model lama. Kita akan masuk soal CPNS kemarin. Kenapa harus kita bahas CPNS? Karena panitianya sama, ya. Dan yang terbaru nanti kita akan buka kelas, kelas khusus FR di hari H yang dimulai tanggal 12. Ada TIU TWK TKP. Hari ini orang tes, malamnya kita langsung bahas soal-soal yang dari tes. Nah, itu lebih daging lagi soalnya. Biasanya pengalaman Kak Mulia perbedaannya tuh paling bedanya nggak jauh sih, cuma 10% perbedaan sama yang kita bahas. Nah, itu yang lebih dahsyat lagi ya. Nanti ada. Iya sama Nina, soal CPNS sama kedinasan sama. Bukan aja soalnya sama, aplikasinya sama, panitia yang buat sama, ya sama-sama BKN. Makanya kan kalau adik-adik tesnya itu STAN atau tesnya itu PDN, ya adik-adik itu pantau siswa yang duluan testin gitu. Kenapa? Karena soalnya sama. Oke Nina, kalau mau jangan bahas soal daging itu berbayar kan Kak? Iya. Beberapa Kak Mulia bayarnya masih murah-murah karena branding Kak Mulia ini belum terkenal ya. Jadi masih promo-promo gitu. Jadi ya kalau semoga berarti tetap Kak Mulia sediain yang gratisnya. Ya berbayar, tapi berbayarnya itu masih terjangkau juga. Kelasnya kapan dimulai? Tanggal 12 Agustus. Karena tanggal 11 kan udah dimulai. 12 Agustus langsung gas kita. Siswa yang udah daftar ada sekitar 30 orang. Ya, oke. Jadi doain kami lulus terpilih Kak. Siap, Kakak doain. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, kita akan bahas sekarang untuk soal terbaru. Soal terbaru ternyata lebih mudah, Dek, daripada soal lama. Ya, soal terbarunya, ya nanti kakak spill harganya ya. Soal terbarunya itu ternyata lebih mudah. Mana nih soalnya? Bentar ya. Hmm, tadi Kak Mulia buat dalam PPT. Ya, bentar ya, Dek. Oke, mana PPT Kak Mulia buka tadi kok hilang? Ini ya. Nah, ini dia. Nah, sudah kelihatan? Nah, inilah model terbaru CPNS kemarin yang soalnya itu semua peserta dapat. Beda dengan JKW, jarak kecepatan waktu atau soal-soal yang lain itu kadang dapat, kadang enggak. Ya. Tapi soal ini, walaupun cuma 2 soal, tapi semua peserta dapat. Kamu akan kasih dulu tampilannya. Nah, model-modelnya kayak gini. Nah, semakin adik-adik kena di hari terakhir, levelnya tuh makin sulit. Nah, ini yang hari-hari terakhir nih.
6 dan 7. Di hari-hari awal kayak gini. Makanya kan, ba- sebenarnya tes di awal tuh bagus. Tapi kita nggak dapat FR. Itu aja gitu ya. Nah, tes di awal bagus, tapi kita nggak dapat FR. Maka bagusnya itu di tengah. Ya, eh bagusnya itu di tengah. Jadi nanti, tapi kalau adik-adik bukan pilih BIN, ya udah pasti nggak di awal-awal gitu ya. Nggak di tanggal 11, 12, 13. Yang tanggal 11, 12, 13 tuh udah lah ya. Kayak di grup kita tuh kayak jadi tumbal gitu. Kenapa jadi tumbal? Tempat-tempat kita bertanya tadi soalnya apa gitu ya. Oke, nah kita mulai dulu. Jadi nanti soalnya itu tidak ditanyakan berapa nilainya, tapi kita menganalisa apa kesimpulan ceritanya. Contoh di soal nomor satu, nama ya. Oke, nama matematika, IPA, bahasa gitu ya. Jika siswa yang memiliki rata-rata terbaik akan mendapatkan beasiswa, maka siapakah dia? Nah, model kayak gini adik-adik. Nah, soal-soal hari kedua juga sama. Hari ketiga, oke lah, udah mulai nih. Dua yang ditanya. Masuk hari-hari pertengahan atau hari-hari terakhir, udah mulai seperti ini. Nah, ini yang mengerikan. Ya, ini memang soal asli yang Kak Mulia dapat dari kawan-kawan yang tes dan Kak Mulia sendiri tes. Oke, dari Jahra, Kak Mulia kayaknya bakal dapat pelanggan premium nih. Oke, terima kasih Jahra. Semoga lah dapat ya. Karena eh, begitu dana kita tercukup, nah maka kelas yang TWK TKP langsung kita buat ya. Ini Kak Mulia dulu nih, makanya Tio aja baru dulu. Oke, yuk kita coba dulu. Kok bisa ingat sedetail itu kakak? Nah itu dia adik. Jadi kan adik kan, eh, kalau adik nanti udah, semoga adik lulus kedinasan ya. Kak Mulia doain lulus kedinasan. Jadi nggak usah tes CPNS. Kalau udah lulus kedinasan kan nggak perlu tes CPNS. Jadi itu dek, ya orang-orang tua, kawan-kawan Kak Mulia yang tes CPNS sudah sampai berpuluhan kali. Itu dek, mereka tuh sampai ingat detail. Mall-mall, ngopi yuk, mau nanya soal. Ingat mereka. Gitu ya. Saking mereka tuh udah sampai berapa kali tes gitu ya. Semoga adik-adik langsung lewat. Begitulah ingatnya. Kalau Kak Mulia kemarin tidak ada yang menggambar figural, maka Kak Mulia ikut untuk yang figural. Oke, silakan dicoba dulu untuk soal nomor satu sambil adik-adik tanya-tanya, sharing-sharing ya. Semoga pengalaman ini bisa jadi hal yang baik untuk kalian tuh dapat skor di atas 450. Ingat ya, kalau daerah Pulau Jawa itu kalau kalian mau lolos amannya di atas 450. Kalau di Pulau Sumatera itu di atas 409, 410 untuk IPDN udah aman. Tapi itu masih paling bawah. Saran kakak tembus setinggi-tingginya. Karena nanti kan waktu di Pantohir juga dirankingkan, dijumlahkan kan nilainya. Oke, dari MK doain aku lolos cepet Kak. Oh iya, siap. Kakak doain ya, semoga lolos. Oke, silakan dicoba nomor satu. Kalau mau ketik bahas, kita langsung bahas. Ini
Oh, masih mute. Masih mute ya. Yuk. Maaf ya. Kamu ulang. Jadi adik-adik ya, ini maaf nih. Kalau masih ada soal tabel menggunakan rumus rata-rata, yang rumusnya tuh Kak, X1 tambah X2 tambah X3 bagi 3, satu-satu kalian coba nih, maka panitia itu berhasil telah membuat kalian menghabiskan waktu di dua soal ini. Ya, jadi kenapa namanya TIU? Kenapa namanya bukan matematika? Karena TIU tidak sama dengan matematik. Oke, itu pertama. Ini logika berpikirnya dulu. Karena kamu nggak perhatiin kesalahan adik-adik ini kan. Kita udah ajarin cara abnormal. Di hari H digunakan juga cara normal bagi peserta-peserta yang udah tes 3 kali CPNS sama kamu ya. Mulia, mulia, aku udah aku ajarin gaya gaya sama Bang Mulia tuh gaya abnormal. Tapi di hari H terpakai juga cara normal. Nah, kan kamu harus kasih tahu sama adik-adik tentang mindset tadi. IU nggak sama dengan matematik deh, ya, ya. Dan yang kedua, soal yang disajikan adalah pilihan ganda. Artinya apa? Instruksinya, pilihlah jawaban di bawah ini yang paling tepat. Apa instruksinya? Disuruh milih deh, datang kita kerjain ya udah gagal kita. Berarti ada trik memilih jawaban, bukan trik menjawab semuanya. Oke, lanjut ya. Pertama, coba dia lihat. Kita hanya butuh jawaban yang benar. Kita nggak butuh cara. Memang sih agak kejam ya, karena kita hanya butuh hasil di sini. Kita nggak butuh proses. Karena panitia tidak pernah menanyakan caranya. Itu yang pertama. Yang kedua, pilihan ganda yang ditanyakan adalah kesimpulan, bukan angka pasti. Jadi, daripada kita mencari nilai rata-ratanya, maka adik-adik tinggal menjumlahkannya saja. Maka total itu mewakili kesimpulan. Oke, kamu ulang ya. Dah. Jadi kalau ditanya siapakah siswa yang mendapatkan nilai terbaik, gak perlu dibuat dijumlahkan bagi 3. Jadi Kak, adik-adik cukup jumlahkan saja nilainya, maka yang tertinggi itu jawabannya. Berarti tinggal tambah nih. 70 tambah 80 tambah 95, 245. 85 tambah 75 tambah 90, 250. Gak usah dibagi 3. Itu logika pertama. 87 tambah 90 tambah 77, 254. Terus 99 tambah 60 tambah 76, 235. Yang terakhir 100 tambah 95 tambah 55, 250. Maka adik-adik tinggal lihat. Tinggal lihat apanya, Kak? Tinggal lihat yang tertinggi. Siapa yang tertinggi? Oh, betul, si C. Udah selesai. Itu juga sama. Kalau adik-adik cari dibagi 3 juga sama. Nah, mau dibagi 3 juga yang tertinggi juga si C. Itu yang pertama. Logika pertama itu. Ada pertanyaan? Ya. Trik yang kedua abis nih. Untuk soal tabel. Aman? Oke, aman. Nah, trik yang kedua, ya. Yang kedua, kita bisa pakai menggunakan menggunakan konsep perbandingan. Oke, dari Bobo Boy, kalau nggak dibagi 3 itu aman digunakan triknya Bang? Aman. Karena coba adik-adik boleh buktiin. Ya. Mau dibagi, sebenarnya kan, apa makna nilai rata-rata? Kita mengambil, sementara yang ditanya adalah menyimpulkan. Ya kan? Ya, intinya kita dapat jawabannya itu C dengan kita menjumlahkannya aja. Ngapain kita bagi 3? Itulah yang dikatakan namanya kalau nanti adik-adik kuliah di bidang pendidikan ada tuh namanya soal soal yang sengaja menjebak siswa. Memang udah dibuat kayak gitu. Ya, jadi ini sengaja nih ya. Memiliki rata-rata terbaik, padahal dijumlahkan aja bisa. Kenapa nggak diganti sama dia? Jika manakah nilai siswa yang memiliki nilai total tertinggi, ya udah adik-adik langsung tambahin, betul nggak? Kan bisa aja dibuat. Nah, itulah yang disebut tes intelijensi adik-adik. Itulah yang disebut dengan tes kecerdasan. Ya, kenapa nggak ditanya total? Tapi yang ditanya siapakah yang memiliki rata-rata terbaik? Nah, ya, udah main nih psikologinya nih. Oke ya, sekarang kita coba soal kedua, yang di mana kita akan gunakan trik kedua. Nah, soal kedua, ya, apa beda sama soal yang tadi? Soal yang kedua nih biasanya soalnya udah tinggi ini ya, udah anak-anak olimpiade, anak yang tinggi-tinggi karena nilainya tuh nilai-nilai hampir-hampir sempurna nih.
Ya, 100, 189. Dah. Yang ditanya adalah, jika siswa yang memiliki rata-rata terbaik akan mendapat beasiswa, maka siapakah dia? Nah, sama soalnya, cuman beda di angkanya. Nah, oke. Kalau ini ya, adik-adik ya, ingat ya, ini soal wajib bisa selesai di bawah 1 menit. Kalau kita mikirnya, Kak ini ditambahin juga lama, berarti itu ada polanya. Nah, itulah makanya Kak Mulia sukanya ngajar TIU itu. Ya, ngajar TIU itu murni, murni gimana ya? Murni kecerdasan ya, bukan hafalan saja. Jadi nilai sempurnanya tertinggi berapa di sini, Dek? Nilai tertinggi berapa? 100, Kak. Ya udah, 100 ini jadi patokan. Nah, daripada kita menjumlahkan yang besar, lebih baik kita mencari yang kecil. Oke, udah dapat ya, Ezi A. Oh ya, kamu ya belum suruh tadi coba jawab ya. Cobalah jawab dulu. Rata E. Ya, ada lagi? Boleh juga, Dek. Nengok belakangnya juga boleh. Cuman nengok hati-hati. Kalau 100 adik jadinya 10 ya, Zahra ya. Kalau kalau misalnya kan 80 itu adik, eh, kalau misalnya 100 sih jadiin 10. Belakang belah kiri juga boleh. Yuk kita bahas ya. Nah, adik-adik boleh nih. Nilai ininya 100. 96 menuju 100 dia kekurangan 4. Ini kekurangan 6. Ini kekurangannya 2. Oh, nggak normal nih Kak. Iya, memang nggak normal ya. Berarti si A nilai kekurangannya itu supaya mencapai nilai sempurna 300, dia kekurangan berapa? Kekurangan 12, gitu ya. Kalau B kekurangan 1, kekurangan 5, kekurangan 5. Oh, B ini kekurangan 11. Kalau C kekurangan 0, ini kekurangan 11, ini kekurangan 0 berarti C kurangnya 11. Ini kekurangan 20, kekurangan 10, ini kekurangannya 0, berarti ini kekurangannya adalah 30. Ini kekurangannya 2, kekurangannya 3, kekurangannya 5, berarti total kekurangannya 10. Tinggal cari mana pengurangannya yang paling kecil. Oh, langsung dapat kita E gitu ya. Nah, oke. Sehingga soal ini baru logis ketika kita menjawab soal STAN dulu ya, tahun 2024 ke bawah waktu kamu yang masih ngajar di salah satu bimbel nasional. Ada soal kayak yang panjangnya luar biasa. Dari seri. Kakak, trik ini berlaku untuk soal sebelumnya, Kak. Berlaku. Cuman bedanya soal sebelumnya tuh kan angkanya udah bulat-bulat. Nah, berlaku. Tinggal pilih aja soal yang terbesar mau berapa. Misalnya yang paling besar 80, berarti ada jadi patoknya 80. Berlaku. Karena soalnya ini bukan untuk satu soal ya, polanya ya, cherry ya. Ini seri atau cherry? Dari Gesang nggak pernah kikir sampai ke situ. Iya, semoga adik-adik ini bisa mendapat jalan pikiran yang Kak Mulia udah duluan jalanin. Nah, ya udah menghemat berapa juta soal yang Kak Mulia udah jalanin. Sehingga kalian kembangkan lagi deh. Berkaryalah kalian. Lahirlah trik-trik abnormal berikutnya dengan nama-nama berbeda di masa depan. Ya, buatlah kita tuh bukan jadi pribadi hafalan. Kak Mulia kenapa baru ketemu di 25 masih kita Kak? Ya, itu juga Kak Mulia nggak tahu. Kenapa kita baru ketemu sekarang gitu ya. Ya, kita lanjut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 3. Ini soal yang udah di tengah-tengah keluar ya. Silakan dicoba dulu.
Masih ke mute ya, sorry, sorry. Masih ke mute, apa bacanya? Mute atau mute? Oke nih ya, kamu ya kasih tahu ke adik-adik. Nanti di hari H, adik kan. Ini soal ya, adik-adik tuh harus banyak gabung ke grup-grup ya. Walaupun di grup Kak Mulia kalau nyobari spam tuh Kak Mulia Ki, ya kalau mau gabung lagi ya tinggal bu kirimnya aja persyaratan lagi biar nggak banyak ini. Jadi kan Dek, waktu kita Kak Mulia kumpulin dari 20 orang yang tes yang memberikan FR ini, apa yang Kak Mulia simpulkan? Memang benar dari ceritanya soal ini ribet. Yang ditanya itu ada dua, ya, ya. Tapi angkanya itu terlalu kontras. Angka yang di set panitia itu memang angka yang nggak perlu digunakan dikalikan satu-satu. Memang disengaja, bukan untuk dikerjakan menggunakan rumus kalau benar kali berapa, dikatakan. 5 orang selesai ke lomba olimpiade dengan seperti tabel yang memperoleh peringkat 1 dan 5. Oke, sorry ya. Ini ada yang kepotong, nih, sorry. Ada yang kepotong nih, Dek. Nah, ini kamu ralat. Jadi soalnya tuh ada tambahan. Jika benar, itu poinnya 4. Ya, jika salah, kakak relat. Poinnya -1. Nah, di sini ya, jadi ini ceritanya kamu nggak perbaiki. Nah, kalau kosong, nilainya 0. Ini kan nggak ada nih. Ya kan? 5 peserta mengikuti lomba olimpiade dengan perolehan seperti tabel. Peserta yang peroleh peringkat 1 dan 5. Jadi, kayak gini cerita ini yang udah kena di tengah-tengah, deh. Yang udah kena di tengah sama yang di akhir. Jadi kalau misalnya ada ikut IPDN, ya ternyata jauh IPDN itu ada jadwalnya itu ada 7 hari. Nah, berarti ini soal hari keempat sampai ke 7. Udah model kayak gini. Di hari pertama di awal-awal kayak tadi. Loh Kak, berarti makin lama makin levelnya makin susah. Iya, karena mereka juga orang pintar, tahu. Ini pasti ini peserta ada yang nyebarin FR nih. Ada yang cerita-cerita nih soalnya. Beda sama soal masuk polisi. Kalau masuk polisi itu soalnya kan serentak se-Indonesia. Jadi nggak ada FR, tapi bedanya tiap tahun ke tahun sama. Itu aja bedanya. Nah, ini waktu Kak Mulia lihat apa polanya? Polanya adalah angkanya sangat kontras. Kalau UTBK memang nggak ada ahlak nih. Nah, kalau UTBK nggak ada. Kalau UTBK, kamu udah coba bahas soal UTBK. Cuman UTBK tuh nggak ada ahlak. Karena memang UTBK tuh bahas tesnya namanya matematik, bukan namanya kecerdasan. Kalau di sini coba Nina lihat. Ya, coba lihat nih. Angka yang dipilih sama panitia, ya, angkanya itu bedanya terlalu jauh. Sementara poin yang paling tinggi itu benar itu 4. Yang salahnya tipis-tipis. Artinya kita nggak perlu mandang yang ini. Maka tinggal lihat aja mana nilai terbesar di sini, Nina. Oh, 21 selesai. Berarti yang B itu pasti yang ujungnya B yang mana? Yang dapat apa nih? Peringkat 1 ya, sorry. Yang B yang mana? Oh, kalau nggak B, E. Dah. Nah, sekarang kita lihat di bagian kanan. Yang mana di bagian kiri yang mana paling rendah? Si 7. Ya udah B dan E selesai. Ini yang ingin dinarasikan ditiup pada tabel soal terbaru. Datang kita kali satu-satu 15 kali 4 2 kali -1 kita jumlahkan. Ya udahlah, kita seharusnya butuh 54 detik, temakan 2 menit. Situ bahaya kali. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk soal nomor ini? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nanti kamu yang mau kasih PR bagi yang ingin ngerjakan. Oke, lanjut ya. Nah, ini karena kamu lagi ingat ya. Jadi adik-adik nanti kan eh, algoritmanya tuh gini. Ada yang ditanya, ada yang soalnya itu kalau benar +5, kalau salah -1, kalau kosong 0. Tapi ada peserta lain itu mirip kayak KSM keluar deh. Apalagi tuh Kak, kalau ini kan mirip kayak OSN, Olimpiade Sains Nasional. Atau kemarin berganti nama jadi KSN ya.
Nah, ada yang namanya konsep KSM, kompetensi sains madrasah, di mana kalau jawaban benar itu deh poinnya, ini sorry ya, poinnya 4. Kalau salah -2, kalau kosong -1. Tapi narasi ceritanya itu lomba. Nah, jadi nanti dibaca dulu di ceritanya ya. Nah, jika jawaban benar bernilai 4, salah -2, kosong -1, maka siapakah yang peringkat kedua dan peringkat ketiga, kayak gitu. Ada yang dapat yang seperti itu. Tapi eh, angkanya kontras-kontras kayak gini, tinggal diurutkan aja, ya. Jadi nggak perlu dimasukin dikali satu-satu. Oke? Semoga bermanfaat di ini dan adik-adik dapat soal yang kayak gini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang kita, oke, ini soal di akhir-akhir sudah mulai keluar, di mana soalnya itu kayak soal cerdas cermat. Nah, silakan dicoba dulu. Ayo, yang masih pakai cara normal, silahkan. Oke, sudah mulai ada yang jawab A, ada yang jawab E ya. Ada juga yang jawab D. Yuk kita bahas. Nah, bentar ya. Oke, yuk. Jadi kan, tema soal ini juga sama ya, Dek. Temanya itu adalah hanya melihat-lihat saja. Jangan dimasukkan ke rumus. Gitu ya, karena angka yang udah dikasih panitia itu sangat kontras atau sangat berbeda. 1, 9, 5, 4 kan jauh. Sementara putaran 2 ke dan putaran tiganya itu udah mirip-mirip. Ya, jadi ada tinggal lihat. Ini kan sebenarnya 50, 100, 150. Perbandingan nilainya kan 1 banding 2 banding 3 gitu ya. Ya, kalau nilainya modelnya tipis-tipis, ya tinggal lihat aja pertama nih. Kita mau cari siapa nilai terendah. Maka tinggal lihat. Dua terendah siapa? Oh, si C sama si D. Ya, lihat lagi. Ini juga sama. Tapi Kak, C itu dia dapat 1. Sedangkan ini 4. Udah pasti si C paling rendah. Maka ini langsung dieliminasi. Ya, gitu caranya. Jadi nggak mesti harus kita kalikan 3, kalikan 2 ya. Karena ini pilihan ganda. Ya, dah. Tinggal lihat. Yang nilainya tinggi kali. Ih, tinggal bandingin. Ini kan udah sama nih poinnya. Ini tinggi dia. Ini tinggi dia. Oh ya menang telak ya udah B. Ah, udah selesai. Ini yang dikatakan set 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 dapat, set 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 dapat. Karena kita nggak ditanyain cara. Kamu sih ingin curhat sedikit. Kamu pernah gunakan cara ini di sekolah, ngajari siswa-siswa.
langsung Kak Mulia dipecat dari sekolah tersebut karena tidak sesuai kurikulum, gitu ya. Nah, jadi sekarang Kak Mulia udah belajar, pandai-pandai bermuka dua di depan guru yang lain Kak Mulia ngajar normal, tapi di belakang guru-guru tersebut Kak Mulia akan ngajarkan tingkat normal ini di sekolah supaya selamatlah siswa-siswa. Toh tiap tahun juga berubah kurikulum ya kan. Kemarin udah kurikulum merdeka, mungkin nanti kurikulum lebih merdeka lagi ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, sebelum 15 menit terakhir, kita akan ngasih, nih Kak Mulia kasih PR untuk adik-adik ya, PR-nya. Eh, ada pertanyaan, kurikulum lebih merdeka itu apa Kak? Nggak ada, itu cuma nih, ini aja ya. Kamu ya tadi hampir ini, hampir mengkritik pemerintah. Untung Kak Mulia sempat sadar diri, jadi Kak Mulia putarlah kata-katanya. Dan yang nggak boleh ya. Oke, kita lanjut. eh Sebelum kita Kak Mulia kasih PR untuk adik-adik ya. Jadi adik-adik nanti kerjain soal ini, boleh sharing-sharing di grup. Soal selanjutnya tuh, soal yang akhir-akhir tuh ini, yang paling terakhir tuh dua nih deh. Tandain ya, dua nih yang paling terakhir keluar. Coba lihat, dari grafiknya aja agak stres kita lihat. Ya, oke. Sekarang kita akan ajarin cara ngerjain TO. Supaya adik-adik tahu cara ngerjain TO-nya. Ya. Nah, banyak orang ngejar di TO-nya, padahal materi materi Zoom-nya itu nggak kalah menarik ya kan. Tapi ya sudah. Banyak yang komen mau ikut tuh karena TO-nya. Padahal triknya juga nggak jelek-jelek amat gitu deh ya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, kita akan coba untuk ini ke TO ya. Jadi kamu dia coba buka TO-nya. Sebentar. Jadi apa nama web TO-nya? Oke. Kamu lihat script. Nah, apakah sudah nampak semua tampilan di depan ini, tampilan TO? Kalau sudah nampak, kita mulai buka tryout. Nah, oke. Nah, kalau udah, jadi bagi adik-adik yang belum punya akun, dia buat akun dulu seperti panduan. Tapi kalau udah ada, kita tinggal masukin. Oke. Nah, kamu lihat masukin ya, akun kakak. Nah, langsung muncul nih. Namanya aja M Muliakan, kayak India gitu ya. Bukan karena dari India, tapi orang tua kakak suka India. Nah, jadi cara belinya, cara ngambil paket TO di bonusnya itu ada pilih ke bawah, ya. Itu pilih di sini. Ah nih, ini kamu ya nih, beli TO, ya. Nah, beli TO nggak ada, sorry, harga promo. Nah, ini udah ada nih kamu ya udah taruh. Apa itu? Bonus kelas, ya. Ada nggak keluar duit lagi? Jadi jangan dikira nanti 50.000 tuh emang udah kelas yang kalian bayarkan kemarin. Jadi beli kelas. Nah, seperti biasa, masukkan mau pilih yang manapun boleh. Lalu buat kwitansi. Kalau udah muncul bacaan seperti ini, maka konfirmasi ke Kak Mulia atau dengan admin satu lagi, Kak Mulia aja lah boleh. Kak, ah, nama air. Nah, tapi jangan lupa kasih tahu nama akun TO-nya. Karena banyak kali yang buat akun TO tak apa-apa. Kak, nama saya misalnya akun TO-nya Kulu-Kulu gitu ya, kayak kemarin Kulu-Kulu sudah melakukan sudah ini ya, dah, maka kamu langsung konfirmasi. Oke, dah selesai. Begitu udah tekan, udah konfirmasi ke Kak Mulia dan Kak Mulia membalas, oke dek, sudah bisa diakses, maka langsung muncul seperti ini. Nah, ini dia. Tapi di sini nanti tertulis 3 kali gitu ya. Pasti tertulis 3 kali. Eh, Nanti tinggal pilih mau yang mana.
Kalau mau bersabar nih bertambah terus, cuman 3 kali TO bisanya dan 3 kali pembahasan. Misal nih kamu lihat mau TO tahap 11 nih jangan di TO tahap 11 belum lengkap ya, jangan dikerjain dulu gitu. Nanti nggak dapat jawabannya ya. Jadi eh, boleh pilih. Kak, saya kemarin mau TO tahap 7 lah, Kak. Udah tinggal ketik mulai. Nah, gitu ya. Tinggal ketik mulai langsung TO. Sorry, mana nih? Nah, Bapak, ini paket apa nih? Jadi kalau udah nanti diketik mulai seperti biasa. Oh, kamu ada 3 kali ya? Langsung muncul soal-soalnya. Sudah selesai. Dah, kalau ada kendala kabari kamu ya. Ya, dari seri. Kamu lihat ke Dianto yang bukan event gratis ada di TO berapa, Kak? Dia nggak payah pakai kode deh kalau TO yang bonus itu. Jadi begitu tekan konfirmasi, mulai TO langsung mulai. Gitu ya, nggak pakai kode. Ini kan web untuk tampilan. Oke, aman. Kamu lihat ini berlaku untuk ada pertanyaan ini berlaku untuk yang TO gratis enggak sampai kita kerjain pakai 3 kesempatan bisa, Kak? Berlaku juga. Jadi contoh gini, misalnya adik-adik udah ngerjain TO gratis tahap 11 nanti. Kan nggak ada jawabannya. Adik-adik ya udah mengerjain lagi boleh. Kalau pakai yang voucher 3 kali TO ini bedanya dapat pembahasan. Oh, ya Kak, ini untuk setahun ada nggak ya? Ada. Adik-adik tinggal ambil paket platinum. Itu 2 tahun pun TO-nya bertambah terus. Tahun depan dapat lagi. Zoom-nya dapat 500 video. Nah, ini kalau untuk akun video. Kamu boleh sampaikan akun video. Untuk akun video, adik-adik tuh bukanya di sini yang dikirim sama panduan nama Kak Fitri. Nah, ini dia kalau adik nah aksesnya kan di sini, cuman Kak Mulia belum sempat masukin karena Kak Mulia malam ini mau masukin. Karena udah linknya kirim ke grup ya udah boleh. Tapi kalau adik-adik ambil paket yang platinum itu dapat yang ini nih. Ini ada 500 video kumpulan trik abnormal Kak Mulia nih. Ada mulai dari trik ujung, kemudian ada nanti bab keduanya trik apa lagi. Nah, habis trik ujung, nah, ini trik ujung ini kan mesti terkunci nih. Ada TPOC, the power of coba-coba, trik logika, trik PDKT, trik tipu-tipu. Ini semuanya trik. Nah, kemudian kalau ada sampai bab perbandingan umur, diagram Venn, hitung dagang, JKW, analitis, figural, tapi ini masih model lama ya. Yang ini figural, ada pola-polanya nih, ada silogisme juga, ada. Nah, ini beda soal. Tapi ini soal 2021. Kemudian ini ada bedah, nah, ini bedah soal juga. Nah, bedanya di sini ada soal TWK, adik-adik. Soal TWK, tes wawasan kebangsaan, A- ada soal TWK 2022, ada soal TKP. Nah, TKP ini ada tentang prioritas, radikalisme, TKP 2021, ya, ada 2022, ada kelas platinum dapat bonus kelas platinum yang di recordnya itu udah direkam, ada yang gelombang 2. Nah, itu satu bonus yang pertama. Nah, bonus yang kedua tuh ada lagi soal tahun 2024. Itu kalau ambil platinum. Tapi ada dia nggak mesti yang platinum. Ya, oke. Gimana yang iya, kenyang banget di 200 dan itu berlaku 2 tahun. Bisa diwariskan ke adik-adik kalian. Oke, lanjut. Pas kode bertanya apakah buat akun baru? Enggak mesti buat akun baru. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita padai sampai di sini. Nah, silakan adik-adik boleh pilih ininya ya. Jangan lupa, semoga adik-adik nanti lulus. Kalau udah doain nih, PR-nya dikerjain boleh, nggak dikerjain boleh. Cuman filenya itu akan kamu juga kasih ke yang gratis. Tujuannya
Sebenarnya gini ya, politik Kak Mulya ya. Yang gratis itu tetap harus Kak Mulya perdayakan karena mereka adalah sumber FR untuk kalian-kalian yang premium, kalian-kalian yang berbayar. Makanya harus bedanya itu di benefitnya itu yang berbayar lebih banyak. Ya. Jadi jangan sampai nanti Kak, kenapa yang gratis dikasih juga PDF-nya? Justru dengan ada PDF itu dia bertahan di grup, dia merasa berterima kasih, dia akan sharing-sharing nantinya gitu. Ya, jadi kenapa Kak Mulia kirim juga? Tujuannya itu. Karena Kak Mulia udah jalan itu 4 tahun berturut-turut, Kak Mulia kenyang mendapatkan FR. Yang tujuannya nanti kita beda soal FR untuk adik-adik juga. Oke, Dede ya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sama-sama. Semoga ilmunya berkah. Kak Mulia juga mau ada kelas offline di sini di lokasi. Kak Mulia lokasinya di Banda Aceh. Ya, semoga kita bisa ketemu yang dari Jogja, yang dari Bali, yang dari ini. Kalau Kak Mulia main-main ke sana, jangan sombong-sombong lah ya. Oke, Kak Mulia tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.